semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah nyata misteri, yaitu tentang kisah seorang bidan yang diminta tolong kuntilanak yang akan bersalin. Aku sudah 1 tahun ditugaskan pemerintah menjadi bidan desa di Kecamatan Tegal Gondo, tepatnya di desa tahunan sejak tahun 2000. Aku berasal dari Nganjuk, provinsi yang sama juga. Perkenalanku dengan Mas Hardi akhirnya membuatku hidup menetap di daerah terpencil tersebut dalam ikatan perkawinan. Aku dan Mas Hardi sama-sama perantauan. Ia bertugas mengajar di SD tahunan dan aku menjadi bidan desa di sana. Bedanya dia berasal dari kota Kediri dan saya dari Kabupaten Nganjuk. Perkawinanku telah membuahkan 2 orang putra, yang gini telah lulus dari SMA, dan yang kecil baru kelas 2 SMP di tahunan juga. Pertama kali aku membangun rumah, ada pengalaman unik yang pernah aku alami, hingga kini menjadi catatan manis dalam keluargaku. Suatu malam sekitar jam 1 malam, tempat praktekku kedatangan seorang ibu yang berjalan tertati-tati dalam keadaan hamil. Ia mengetuk pintu rumahku. "Bu bidan, maaf ya, saya mengganggu. Tolonglah ibu, saya mau melahirkan," pintanya sambil memegang perut yang telah membesar. Aku segera membangunkan Mas Hardi agar mau membantuku menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan proses persalinan. "Ibu kok sendirian?" tanyaku sambil membenahi dipan persalinan. "Iya bu, suamiku masih di Tegal Gondo." Aku tidak mau berpikir banyak. Ibu muda yang akan melahirkan itu segera aku bimbing berbaring pada dipan persalinan di ruang praktekku. "Oe, oe, oe." Tangis bayi itu memecah kesunyian malam yang telah beranjak dari jam 1 menuju jam 2:15. Aku segera membersihkan bayi dan ibunya, sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang sudah biasa aku lakukan. Sementara suamiku tertidur lelap di kursi tamu. Setelah selama 1 jam lebih ia menunggu. "Bu, maaf ya bu, malam hari ini saya sudah merepotkan ibu. Suami saya kebetulan pas pulang ke Tegal Gondo. Jadi malam hari ini saya belum bisa melunasi administrasi keuangannya. Tapi anu kok bu, suami saya tadi siang sudah pesan kalau malam ini saya melahirkan, ibu bisa mengambil uangnya di Tegal Gondo." "Sudahlah ibu nggak usah memikirkan itu dulu. Yang penting kesehatan ibu baik-baik saja," kataku bijaksana. "Terus anu ya bu, saya ingin malam ini diantar pulang saja ya." "Oh iya, nggak apa-apa." Akhirnya aku membangunkan suamiku untuk mengantar Bu Mugi pulang ke rumahnya. Tidak jauh dari rumahku, di sepanjang jalan mobilku terasa enak sekali. Jalan yang aku lalui terasa datar, seperti di kota saja. Perasaanku pada waktu itu, ruang mobil beraroma seperti kembang yang biasa dibuat untuk tabur bunga di pusara. Suamiku diam saja. Dia juga merasakan hal yang sama. Dan akhirnya tidak berapa lama, mobil itu sudah berada di depan rumah Pak Mugi. "Mari bu, aku bimbing masuk rumah. Mana kunci rumahnya?" "Nggak terkunci kok bu." "Sudahlah, ibu nggak usah membantuku. Aku bisa berjalan masuk sendiri kok." Akhirnya Bu Mugi berjalan dan masuk rumah sendirian. Aku dan suami hanya bengong melihat kejadian malam itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. "Sudah mas, ayo kita segera pulang saja. Besok pagi aku akan ke Tegal Gondo." Malam semakin larut. Kokok ayam bertanda hari sudah pagi. Mulai riuh terdengar bersautan. Aku segera membangunkan suami dan anak-anak untuk sholat subuh berjamaah di surau dekat rumahku. Sekitar jam 7 pagi, aku segera mengambil sepeda motor untuk menemui Pak Mugi di Tegal Gondo. "Assalamualaikum Bapak." "Waalaikumsalam. Mari Bu bidan masuk," sambut Sainem orang tua Pak Mugi. "Selamat ya Bu, tadi malam istri Pak Mugi melahirkan anak laki-laki.
kataku memberi kabar. Bu Sainem terlihat heran dan bingung. Maaf Bu Bidan, apa nggak salah? Benar Ibu, tadi malam cucu Ibu telah lahir. Ini loh saksinya suami saya. Betul Bu, istri Pak Mugi telah melahirkan di rumah saya. Jelas suamiku jujur. Tapi begini loh Bu, anakku Mugi itu hingga gini belum punya istri loh. Dan rumahnya yang di tahunan itu tidak pernah ditempati. Jadi siapa yang tadi malam itu? Aku jadi penasaran dibuatnya. Aku segera berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, ternyata tempatku praktik masih dalam keadaan bersih. Seperti tidak pernah ada orang yang baru melahirkan. Demikian juga rumah kosong milik Pak Mugi. Juga kosong melompong, tiada satupun penghuninya. Hah? Aku dan suamiku bulu kuduknya merinding.